Halo, jumpa lagi dengan saya Willy Runtuwene di series The Bolytech, unboxing, review, dan sharing knowledge. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah produk mic dari Manu yang saat ini bisa dibilang sangat fenomenal dan sedang banyak digemari ya untuk kalangan pemula, terutama bagi yang sedang mulai untuk menjadi content creator ataupun streamer. Jadi ini adalah produk Manu PD200X yang berupa mic XLR dan USB-C. Jadi dengan tipe XLR dan USB-C ini sangat-sangat praktis karena kita bisa gunakan langsung connect ke mobile gadget kita, baik itu handphone maupun iPad atau apapun laptop yang memiliki port USB-C. Tapi jangan khawatir, kalau di gadget kalian tidak ada USB-C, si Manu ini berbaik hati melengkapi dengan adapter USB-A. Jadi kita tetap bisa gunakan baik itu USB-A maupun USB-C. Jadi dengan dual koneksi XLR dan USB-C, kita memiliki banyak kelebihan ya. XLR bisa kita sambungkan ke sound card, dan USB-C kita bisa sambungkan ke semua gadget yang kita punya. Pasti ada USB-C maupun USB-A-nya. Jadi ini sangat-sangat praktis ya. Dan untuk suara yang kalian dengarkan saat ini, saya gunakan Zoom H1 Voice Recorder. Jadi ini langsung terekam. Saya tidak koneksikan ke aplikasi saya gunakan rekam, tapi langsung ke recorder ini ya. Jadi Zoom Recorder ini saya sangat suka produk ini. Kualitas suaranya sangat-sangat bagus juga. Tapi memang untuk workflow-nya menjadi agak lebih panjang karena kita harus copy dulu filenya, masukkan ke dalam komputer, lalu synchronize seperti itu ya. Sedangkan kalau kita gunakan USB mic, maka kita bisa langsung masukkan input suara itu ke dalam aplikasi yang kita gunakan untuk merekam. Jadi tidak ada lagi dual proses ya. Lebih praktis memang. Dan dia bisa sebagai USB mic juga sebenarnya. Jadi nanti setelah unboxing kita akan lakukan tes dan mungkin kalian bisa bedakan ya suara yang dari sekarang ini dari Zoom ini, recorder ini, dan nanti setelah kita gunakan Manu PD200X. Oke. Jadi nanti setelah unboxing kita akan lakukan tes. Kita akan gunakan, ada aplikasinya juga yaitu Manu Link. Di handphone pun ada aplikasinya, di PC pun ada aplikasinya. Jadi kita bisa tes nanti aplikasinya. Dan yang membuat saya penasaran adalah bisakah digunakan untuk PS5. Nanti saya akan tes juga, akan saya konekkan ke PS5. Apakah recognize di PS5-nya. Oke? Jadi langsung aja kita langsung unboxing produk ini. Let's go. Oke, ini adalah produknya Manu PD200X. Jadi ini bacanya Manu ya kalau kita lihat di sini di sampingnya. Dan ini ternyata adalah berasal dari bahasa Swahili yang artinya adalah vision. Jadi sangat menarik ya, sebuah produk mic tentang sound, tapi Manu itu sendiri artinya adalah vision. Jadi pasti ada filosofi di belakangnya ya, kenapa si produsen ini menggunakan nama Manu tapi untuk produk sound. Vision. Mungkin mereka memiliki vision ya terhadap dunia persaunan. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah keterangannya ya. Kalian bisa baca Manu itu artinya. Dan di sini memang bacanya Manu kalau kita lihat di sini ya, bukan Mauno ya. Oke, mudah-mudahan benar. Lalu di bagian belakang ada beberapa informasi lagi tentang produknya itu sendiri, dan di bagian sampingnya ada beberapa fitur-fitur ya yang terdapat di produk ini. Contohnya noise cancellation, lalu ada programmable RGB light, jadi ada RGB link light-nya, lalu ada 2-in-1 digital knob, jadi ini ada knob untuk mic dan knob untuk headset atau monitoring headset ya, jadi ada dual function. Lalu ada USB-C dan XLR input di sini, dan yang terakhir adalah shock mount. Jadi dia sudah datang dengan shock mount ya. Sangat-sangat bagus sekali. Oke, jadi langsung saja kita buka produknya. Ketika kita buka, produknya sangat packagingnya sangat simple ya menurut saya ya. Tapi simple tapi oke ya. Dan ini adalah produknya sendiri yaitu Manu. Kita disambut dengan tulisan Manu lagi.
Lalu ketika kita buka ada user guide di sini ya. Kalian bisa lihat user guide-nya seperti buku kecil. Ini terdiri dari bahasa Inggris dan beberapa bahasa ya. Jadi ada banyak ya, ada lebih dari satu bahasa. Dan kita bisa gunakan yang bahasa Inggris, sangat-sangat membantu. Bahasa Indonesia tidak ada, tapi saya rasa bahasa Inggris cukup karena sangat simple ya. Di sini lengkap sekali petunjuk-petunjuknya, penggunaan, cara setup di awal ya. Jadi harus dibaca ya agar mengerti ya. Tapi kalau yang sudah ahli kayaknya di skip aja boleh, tapi harus dibaca agar lebih mengerti lagi. Alright. Selanjutnya kita buka lagi, ada pelapis lagi di dalamnya, dan ini adalah produknya itu sendiri ya. Manu PD200X. Kita lihat dulu kita dapat apa. Kita dapat adapter ini adapternya sangat berguna kalau kita akan sambungkan ke boom mic ya, karena threadnya kan kadang-kadang besar ya, 3/4 ya, 3/4 inch threadnya. Jadi, dan ini bagus kualitasnya, kuningan atau apa ya ini ya, bukan plastik ya, bukan plastik, tapi bagus sekali kualitasnya. Oke, nanti kita akan pasang ini di mic-nya. Lalu kita dapatkan USB cable, dan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, USB-nya dia langsung datang dengan adapter juga, yaitu Type A ke Type C ya, ini. Jadi sangat-sangat berguna sekali bagi yang PC atau di gadgetnya tidak ada USB, belum ada USB-C ya. Oke, jadi bisa sambungkan ke USB-A-nya adapter. Sangat-sangat berguna. Dan kalau kalian lihat ya, ini kabelnya panjang sekali. Mungkin ada sekitar 2 meter ya kabelnya. Ini kan tuh, ini 1 meter kira-kira segini. Jadi kira-kira ada 2 meter panjang kabelnya. Jadi kita bisa tarik kabel ini panjang ya. Nanti saya akan pasang. Jadi sangat-sangat praktis untuk kabelnya. Dan yang terakhir itu sudah kosong. Ini hanya apa ini? Buat udara ya, biar tidak lembab. Silikon. Nah, ini adalah produk itu sendiri. Oke, saya akan singkirkan boxnya terlebih dahulu. Untuk produk yang saya pilih yang berwarna putih, karena saya penasaran warnanya putih seperti apa, pasti lebih bagus. Tapi memang akan gampang kotor ya, jadi hati-hati kalau yang memilih warna putih. Tapi memang bagus sekali warna putihnya. Brandingnya di samping mono, dan untuk bodinya aluminium saya rasa ya, bukan plastik karena ini dingin ini. Oke, dan untuk pop filternya bisa dilepas. Tapi saya belum tahu apakah ada partnya untuk pop filternya ini ya. Jadi kita kalau nanti sobek atau rusak, nanti bisa kita beli spare partnya terpisah untuk pop filternya aja. Dan itu adalah mic-nya sendiri. Saya belum tahu, mudah-mudahan ada. Dan ini di sini adalah ring RGB light-nya ya, yang bisa kita setting ya. Baik setting langsung dari mic maupun dari aplikasi. Jadi nanti saya akan tunjukkan. Lalu setelah itu ada tombol mute. Di sini tombol mute-nya. Tetapi mute ini hanya berfungsi kalau kita menggunakan USB ya. Yang setahu saya seperti itu. Kalau kita gunakan XLR tidak akan berfungsi ya mute-nya. Dan untuk knob-nya juga kita tinggal klik aja. Di sekeliling knob-nya itu ada RGB juga. Nanti dia akan menyala sesuai dengan mode yang kita pilih. Apakah itu kita sedang setting untuk sound atau kita setting untuk headset monitor ya. Jadi kita tahu ya. Nah, tapi di sini banyak yang mempermasalahkan ini karena di sini dialnya yang model infinity loop ya. Jadi dia akan berputar terus, tidak ada batasnya nih. Jadi kadang-kadang kelemahan dial ini adalah kita tidak tahu ya. Mana max-nya ya, kalau kita mentok itu nggak ada mentok. Jadi kita cuma bisa feeling aja nih. Itu kelemahannya ya. Saya rasa itu kelemahannya. Tapi mereka pasti ada alasan kenapa memilih menggunakan infinity dial ini. Oke, dan ini adalah shock mount-nya. Sudah datang langsung dengan shock mount. Shock mount-nya plastik. Tapi oke ya, untuk meredam shock saya rasa. Saya mau langsung pasang dulu untuk adapternya.
karena nanti akan saya gunakan di sini menggantikan H1 ini ya. Nanti saya lepas, saya pasang di situ. Mudah sekali untuk memasangnya, tinggal seperti biasa aja, ulir. Oke, kencangkan sedikit, tidak perlu kencang-kencang karena ini plastik ya. Ini plastik, semuanya plastik. Shock mount semua plastik kecuali body mic-nya itu sendiri. Oke, dan ini adalah bagian belakangnya. XLR connection, USB-C input, lalu ada jack input untuk headset 3.5 ya mm. Dan yang paling tengah adalah tombol, kecil sekali tombolnya untuk setup RGB ring light-nya yang di sini. Oke. Jadi kita tinggal klik aja. Klik. Dan semua itu akan terdengar nantinya di hasil recording ya. Akan masuk ke recordingnya. Jadi perhatikan ya, tolong keep in mind. Perhatikan untuk kalau kita pencet-pencet ini ya. Oke, dan ini semua adjustable. Oke, jadi kalau ada yang mau menaruhnya seperti ini bisa. Seperti ini bisa, maupun dari atas bisa. Seperti ini bisa. Oke. Memang praktis sekali ya. Setelah ini kita akan tes, saya akan pasang di boom mic ini, lalu kita akan tes menggunakan aplikasinya ya. Kita akan lihat ada fitur-fitur apa aja di aplikasinya dan fitur-fitur apa aja yang ada di mic ini sendiri ya. Oke, langsung aja kita tes. Oke, saya sudah pasang kabel USB-nya ke laptop saya, tapi saya belum sambungkan ke mic karena nanti begitu saya sambungkan, kita akan lihat bersama-sama ya, dia akan langsung terkoneksi ke aplikasi. Jadi sekarang suara yang kalian dengarkan ini masih dari Zoom H1 Recorder. Oke, sekarang saya akan sambungkan ke mic, kita akan lihat bagaimana dia tersambung langsung ke aplikasinya. Oke, kalau kalian lihat ya di layar ini belum tersambung. Sekarang saya akan langsung sambungkan. RGB light-nya langsung menyala. Langsung terdetek ya, PD200X. Jadi kita langsung klik dan langsung terdetek. Tapi saya harus menambahkan dulu untuk audionya. Sekarang masih menggunakan H1 Recorder, tapi kalau kalian lihat gain-nya sudah mulai nampak ya. Sudah mulai nampak di mic sini bahwa sudah dia masuk ya. Jadi sekarang saya mau tambahkan dulu untuk audio inputnya dan langsung terdetek ya di OBS PD200. Oke, ini saya sudah tambahkan dan untuk gain-nya saya harus turunkan sedikit di OBS karena memang dia picking kalau dengan full gain-nya. Jadi ini saya turunkan sekitar minus 10 dB ya, dengan posisi bicara seperti ini. Dekat ya dengan mulut saya. Ini saya mau adjust dulu sedikit. Oke. Jadi gain-nya saya sudah turunkan dari OBS minus 10 dB dan gain di sini posisinya masih default ya semuanya. Dan satu lagi saya akan pasang headset untuk monitoring. Jadi kita akan lihat ya seperti apa, apakah ada delay atau tidak di monitornya ya. Jadi kalian bisa lihat, ini sekarang saya belum dengar apa-apa di sini. Sekarang saya akan pasangkan. Oke. Begitu saya pasang, langsung terdengar jernih sekali, terdengar di headset monitoring ini. Jadi mudah-mudahan hasil audionya, recordingnya pun jernih. Saya belum tahu karena ini saya belum dengarkan langsung untuk recordingnya ya. Tapi kalian sudah langsung dengarkan nih. Skala yang kalian dengarkan adalah dari Mano ya, PD200X. Jadi saya akan saya akan tunjukkan di video, di tampilan, mana suara yang dari Mano, mana yang suara dari H1 Recorder. Karena H1 Recorder juga sampai sekarang masih merekam untuk backup suara. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa gunakan H1 Recordernya. Tapi nanti saya akan tunjukkan
kapan saya akan switch dari H1 recorder dan Mano. Dan untuk saat ini saya masih tetap gunakan Mano. Saya akan jelaskan sedikit untuk tombol-tombolnya. Yang pertama, yang bagian belakang ini untuk RGB light-nya mungkin tidak terlihat ya di kamera karena jauh. Tapi kalau kita tekan, dia langsung berubah warna-warnanya seperti itu. Ya, ada beberapa warna dan di aplikasi pun ada ya. Kalau kalian lihat di aplikasi ini color selection. Jadi di aplikasinya ada, kita bisa pilih dari aplikasi maupun klik manual dari tombol di mic. Oke, dan saya akan coba adjust dari tombol di sini. Oke, kalau kalian lihat gainnya bertambah ya, dan dia menuju clipping, sudah merah. Saya kembalikan ke 70. Ini saat ini tombol switch-nya ada di pengaturan input volume mic. Sekarang kalau kita tekan, dia warnanya hijau ya kalau di input mic. Kalau saya tekan, dia berubah menjadi ungu atau biru ya. Antara ungu atau biru pokoknya. Dan ini untuk mengadjust headset. Coba ya kalian lihat bergerak ya untuk headphone volumenya. Oke. Ya, berfungsi ya. Jadi makin keras dan saya lebih suka yang tadi. Mungkin di 60 sudah cukup ya. Dan kita bisa switch on off kan di sini. Oke, kalau saya off kan, saya tidak dengar apapun dari monitoring ini ya. Tidak dengar suara apapun. Nah, sekarang sudah on lagi, saya bisa dengar. Dan ini tidak ada delay sama sekali. 0% delay. Tidak ada delay ya. Jadi ini real time, suara yang masuk, suara yang kita dengar. Tidak ada delay, sepersekian detik, sepermilisekian detik, tidak ada delay. Bagus sekali Mano, bagus sekali. Lalu di bawahnya ada tone, ada deep, original, natural. Dan sekarang pilihannya di original. Saya coba pindah ke deep. Ini adalah pilihan deep. Jadi kalau di deep, ini suaranya jadi lebih dalam lagi dan clipping ya. Jadi kita harus turunkan gainnya. Saya harus pencet dulu. Nah, ini mic. Gainnya harus kita turunkan mungkin, ya kita bisa sambil monitor, 30 ya. 30 masih clipping tuh kalau kita bicaranya agak keras tuh. Ini setting suara deep, 30 masih clipping. Jadi jangan terlalu keras kalau 30 atau jarak bicara kita ya, kita jauhkan. Saya akan ubah ke natural. Ini adalah natural. Jadi natural dengan suara 30, saya akan coba naikkan kembali ke 70. Ya, ini adalah 70. Suaranya natural aja ya. Jadi bedanya natural dengan original apa? Ini sekarang natural, ini adalah original. Kalau saya dengarkan di monitoring tidak terlalu beda ya. Yang jauh beda tadi yang deep. Ini natural. Dan yang terakhir adalah legacy. Legacy ini langsung clipping ya. Jadi harus diturunkan nih legacy nih. Oke, saya turunkan legacy-nya jadi sekitar 30 mungkin. Oke, 30 ya. Ini sekarang 30 di settingan legacy. Tapi saya coba lagi ke original aja. Saya kembalikan lagi ke 70. Oke, jadi original ini saya rasa cukup baik ya. Saya rasa cukup baik dan saya harap cukup baik nanti hasilnya. Oke. Dan untuk RGB kita bisa off dan on kan. Ya, sekarang mati. Tetap mungkin tidak akan terlihat karena memang jelek yang menggunakan webcam laptopnya. Dan ini on. Brightness-nya pun kita bisa adjust. Oke, saya bisa lihat memang dia makin terang ya. Dan pilihan warnanya kita bisa adjust seperti itu. Ini sekarang saya gunakan yang kalian mungkin bisa lihat ya. Nah, dia yang berganti-ganti tuh, seperti pelangi ya. Bagus ya. Jadi seperti itu. Kalau pencahayaan studio kalian lebih gelap, pasti dia akan terlihat ya. Bagus. Oke. Selanjutnya kita coba mute. Tidak akan terdengar apapun ya. Dan saya pun tidak terdengar apapun di sini. Sekarang saya gunakan H1 Recorders untuk backupnya. Jadi ini adalah mute. Saya tidak dengar apapun di sini. Dan statusnya di sini di aplikasi mute. Dan di ring yang di sini berwarna merah ya. Berwarna merah. Jadi kita tahu bahwa kita sedang mute. Tapi kita harus melihat seperti ini memang. Kalau kita mau melihat ya. Jadi agak-agak tricky. Oke, saya sudah kembali lagi ke PD200X. Sekarang yang kalian dengarkan dari sini, mic ini PD200X. Ini bisa
digoyang atau digerakkan ya mic-nya dari shock mount-nya. Kalau tombol-tombolnya kalian rasa kurang terlihat atau lampunya kurang terlihat, ini bisa kita geser agar mata kita bisa melihat ya warnanya. Sekarang ada di atas, kita bisa geser sebenarnya. Ya, saya geser sedikit. Nah, saya geser ke samping sedikit. Jadi pengaturannya pun lebih gampang. Jadi dari samping seperti ini ya. Dan sekilas mata kita bisa melihat warna ring light yang ada di volume knob-nya ini ya. Jadi kita tahu hijau itu untuk mengatur gain mic, lalu ungu adalah untuk mengatur monitor, itu aja. Dan kalau mute berwarna merah. Jadi kita bisa tahu statusnya saat ini. Oke. Dan yang di sebelah sini, ini harus diaktifkan dengan pilihan advance ya. Sekarang adalah standard. Jadi saya akan coba klik advance. Oke, ini adalah advance. Jadi tampilannya seperti ini, kurang lebih lengkap lagi ya daripada yang standard. Jadi kita dapatkan di sini adalah tambahannya adalah EQ. EQ-nya dia di sini ada flat, lalu ini ada high pass filter, lalu ada presence boost, lalu ada HPF dan presence boost. Jadi ini combo ya, gabungan dari dua ini. Ini bedanya ya, kalian dengarkan HPF dan presence boost. Ini saya bicara dengan settingan HPF presence boost. Lalu ini adalah presence boost saja. Kalian bisa dengarkan bedanya, ini adalah presence boost. Lalu ini adalah high pass filter. Ini adalah high pass filter. Dan yang terakhir ini adalah flat. Ini adalah flat setting dari EQ-nya ya. Dan kita bisa custom juga. Oh, luar biasa. Capability dari aplikasi ini ya luar biasa. Kita bisa custom, kita bisa adjust sesuai keinginan kita. Wow, ada 6 berapa channel? 7 channel. Channel yang bisa kita custom ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, setelah custom kita bisa confirm. Kita kembali lagi ke tampilan sini, settingnya. Selain EQ, kita dapatkan filter, yaitu limiter. Ini adalah limiter. Sekarang saya on-kan dengan settingan 0 dB. Coba kalau saya turunkan terus. Oke, limiter menjadi minus 24. Suaranya agak semakin dalam ya, agak terpendam. Oke, limiter, dan kita dapatkan kompresor lagi. Jadi kompresornya kita bisa setting di sini. Wah, luar biasa. Kita mendapatkan benar-benar fitur yang sangat-sangat oke ya untuk mic dengan harga yang terjangkau ini dengan kualitas yang sangat-sangat oke. Jadi semuanya bisa kita setting, EQ, filter, limiter, kompresor, semuanya bisa. Dan EQ kita bisa custom lagi ya. Luar biasa sekali. Good job Mano. Luar biasa sekali. Dan kalian dengarkan semua ini langsung dari Mano ini ya, PD200X. Dan ini sekarang adalah dengan H1 recorder. Jarak H1 recorder ini agak jauh dari saya ya, di belakang mic ini. Ya, tidak terlihat kamera, ada di belakang. Mungkin kalau saya gunakan yang ini akan terlihat. Saya akan tunjukkan posisi dari H1 recordernya. Ya, ini H1 recordernya ya. Ada di depan saya. Ini dia. Posisinya jauh dari Mano. Jadi suara yang kalian dengarkan sekarang adalah dari H1 recorder. Oke. Dan ingat, untuk mic Mano ini adalah tipe yang di depan sini ya. Apa ya istilahnya? Cardioid kah? Atau apa ya? Sumber suara harus langsung datang dari depan sini ya. Kalau kita ke samping seperti ini, itu suaranya akan jelek ya, tidak begitu jelas terdengar. Bagusnya adalah sumber suaranya benar-benar datang dari depan sini. Ini akan meminimalisir suara-suara yang di sekitar kita ya. AC, kipas angin, atau suara-suara yang di luar ruangan. Untuk softwarenya Manolink ini pada bulan September 2024 yang terupdate terbaru adalah versi 2.6.9. Jadi kalau kalian nanti menontonnya setelah versi ini, pastikan Manolink kalian terupdate dengan yang paling terbaru ya. Tapi untuk September 2024 versi terbaru adalah 2.6.9. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk setup di mobile, di handphone saya Samsung A54. Jadi kita akan lihat ya bersama-sama seperti kalian bisa lihat di layar. Ini saya akan langsung
sambungkan, pasangkan nanti mic-nya dengan handphone ini ya. Saya sudah jalankan aplikasinya, Manolink di handphone. Dan suara yang kalian dengar masih dari Zoom Recorder, H1 Recorder. Nanti saya akan beritahu jika suara sudah dari mic Mono ini ya. Oke. Sekarang saya akan sambungkan. Ini masih please connect USB ya. Kalau kalian bisa lihat. Langsung saya connect-kan. Mic-nya langsung menyala, ring-nya, RGB link. Lalu ada notifikasi allow Manolink to access PD200X podcast microphone. Jadi langsung terdeteksi si podcast mic ini. Klik OK. Wow, langsung muncul ya gambarnya, ikonnya. Kita klik. Oke. Jadi sekarang suara yang kalian dengarkan ini berasal dari Manu PD200X yang tersambung di handphone saya. Kalian bisa lihat di layar ini ya, tersambung di handphone. Dan kalau kalian lihat gain-nya ya, saya tidak monitoring, jadi saya tidak bisa dengar suaranya, tapi bisa dimonitoring ya. Nah, ini kita bisa atur gain-nya, kita bisa atur HP volumenya, ya, hampir sama seperti yang di PC untuk aplikasinya. Ada EQ juga, flat, ini adalah EQ flat. Kalian bisa dengarkan sekarang EQ flat, ini adalah EQ flat. Lalu ini adalah high pass filter. Ini EQ high pass filter. Saya bicara menggunakan setting EQ high pass filter dari handphone. Ini adalah presence boost. Saya berbicara dengan EQ presence boost. Lalu ini adalah kombinasi high pass filter dan presence boost. Saya bicara dengan settingan high pass filter dan presence boost ya. Tapi kalau kemarin saya sudah coba, saya lebih suka yang flat aja untuk settingan EQ-nya. Dan kita bisa pasang juga untuk limiter, kita bisa pasang kompresor ya. Jadi ini saya bicara dengan limiter dan kompresor on ya. Saya berbicara dengan limiter dan kompresor on. Memang lebih bagus kalau kita sambil monitor karena kita bisa langsung real time mendengarkan kualitas suaranya ya. Apapun yang kita ubah di aplikasi secara real time dia akan langsung berubah. Oke. Dan ingat no latency ya. Zero latency ya. Bagus sekali. Dan ini memang sudah yang di advance untuk settingan awalnya. Kalau standard, ini yang settingan standar hanya seperti ini aja ya. Sekarang kalian melihat settingan standar. Pilihan tone-nya deep, ini adalah pilihan tone deep. Saya bicara dengan pilihan tone deep dan ini adalah original, pilihan tone original. Ini adalah original. Dan sekarang ini adalah natural. Saya bicara dengan pilihan tone natural. Lalu ini adalah legacy. Ini adalah settingan tone legacy. Saya bicara dengan settingan tone legacy. Tapi dari hasil yang di PC kemarin, saya lebih suka deep ya. Original. Saya lebih suka original. Deep itu lebih dalam lagi suaranya ya. Oke. Dan ini yang terakhir di menunya ada lamp light. Di sini kita bisa set RGB light-nya, white, red, mudah-mudahan terlihat di kamera, orange, yellow, green, blue, light blue ya, ini dark blue, blue, pink, dan yang berselang-seling rainbow. Dan kita bisa setting juga untuk lamp light brightness ya. Jadi sangat-sangat function di aplikasinya sangat mudah dan kita bisa ikuti ya, sangat-sangat mudah. Bisa kita on off kan kalau kita nggak mau ada RGB light. Oke. Sudah itu aja. Jadi menunya standar, advance, lamp light, dan kita bisa go back ke menu awalnya ya untuk melihat pilihannya PD200X. Jadi itu aja untuk setup di handphonenya, tapi hampir sama so far dengan yang di laptop. Aplikasi di laptop ya, di Windows. Oke. Bagaimana? Tadi kalian sudah melihat settingan dari aplikasinya ya. Ada beberapa fitur-fitur yang memang sangat-sangat fitur-fitur basic tapi sangat-sangat bagus sekali ya. Mereka sudah siapkan sedemikian rupa dari mulai EQ dan filter ya yang bisa kita custom ya sedemikian rupa
dan pemilihan warna yang kita bisa setting juga dari aplikasi. Oke, tapi untuk warna aja yang kita bisa setting langsung di sini. Untuk EQ dan filter kita harus gunakan aplikasi ya. Dan jangan lupa selalu update aplikasinya. Yang terbaru sekarang adalah 2.6.9. Oke, jadi nanti pastinya akan pada saat kalian menonton mungkin sudah ada versi yang terbaru lagi. Pastikan diupdate ya. Dan sekarang saya akan coba tes Manu PD 200X ini konekkan ke PS5. Saya ingin tahu apakah bisa dikenali oleh PS5 atau tidak. Saya akan mencoba untuk recording game dari PS5. Jadi kalau recording bisa, seharusnya untuk streaming pun bisa. Oke, jadi langsung aja kita coba ke PS5. Let's go. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah game Uncharted. Ini ada teka-teki silang. Kita lihat. That statue moved. Well, move, let's okay. see how this goes. Well, I'll be going to hell. That's elaborate. Oke. Oh shit, statue moved again. Wow. Turns out getting walloped by an axe. That's a little... Oke. I'll bet. Jadi You alright? X-nya itu berputar, Yeah, all in a day's ya. work. No It's better way to really, learn really than on the job. dangerous. I'd rather watch the monster. Fiery gets you everywhere. Also rather not get hit by an axe. I think that's what you did last time. I think you're right. I think you're right. Yeah, that's right. Oke. Sekarang agak jauh nih posisinya nih, agak senderan. Jadi gimana suaranya nih agak jauh dari ini posisi mic-nya, agak senderan 1 jengkal. Oke, sekarang posisinya dekat ya, dekat dengan mic. Gimana suaranya nih? Harusnya lebih bagus karena posisinya dekat. Ini posisinya dekat sekali, hampir nempel di mulut mic-nya. Jadi gimana nih? Ini lagi tes ya, tes untuk mic Manu PD 200X. Ini adalah tes Manu PD 200X Oh my. What untuk the hell is this? PS5 ya, We'll find recording out langsung soon dari enough. PS5. Dengan posisi mic sangat dekat dengan mulut, jadi suaranya saya bisa dengar suara di headset sangat jelas, sangat clear ya. Tapi saya belum tahu suara recordingnya seperti apa. Jadi nanti akan ketika editing baru akan saya bisa melihat, bisa mendengarkan ya. Tapi kalian sudah bisa mendengarkan dari sekarang. Ini adalah testing mic Manu PD 200X yang tersambung dengan PS5. Saya bisa memonitor suaranya langsung dengan saya masukkan jack 3.5-nya ke mic-nya langsung. Jadi di mic ini saya bisa mendengar suara gamenya dan saya bisa mendengar suara yang dihasilkan dari mic. Semuanya terdengar. Jadi baik suara game maupun suara mic bisa didengarkan dengan baik. Oke, jadi bisa didengarkan dengan sangat jelas di monitoring speakernya, headset ya, monitoring headset. Tapi saya belum tahu kualitas hasil recordingnya seperti apa. Ini jarak berbicara sangat dekat, jadi mic-nya sangat dekat dengan mulut saya. Sekarang saya akan agak menjauh dari posisi mic. Oke, ini agak menjauh. Saya bersandar di kursi. Satu jengkal tangan, satu jengkal jari. Posisi mic dengan mulut. Saya masih bisa mendengarkan di monitoring di headset, tapi tidak sejelas yang tadi, tapi masih terdengar. Dan saya masih game PS5 langsung. Jadi ini adalah tes recording Manu 200 PD 200X langsung masuk ke dalam PS5, dikonekkan terdengar sangat jelas suara endgame-nya dan saya bisa mendengarkan juga suara mic-nya langsung. Ada lag-nya. Tidak ada lag sama sekali. Dan sekarang posisinya saya mendekati lagi, mulut saya dekat sekali dengan mic-nya. Jadi sepertinya ini berfungsi. Manu PD 200X dapat disambungkan langsung dengan PS5, dapat digunakan untuk live recording dan mungkin untuk streaming juga bagus ya.
Jadi kita lihat biasanya seperti apa untuk recordingnya. Oke. Gimana menurut kalian suara dari PS5 tadi ya? Ternyata bisa plug and play dengan PS5, jadi langsung dikenali, langsung muncul namanya tanpa tulisan yang aneh-aneh, generic mic atau apapun, langsung dengan PD 200X ya. Top untuk Manu. Jadi approved by Sony sepertinya. Sony PS5 meng-approve produk ini ya, karena bisa langsung connect dan dikenali suaranya. Dan tapi ada kekurangan ya kalau kita connect-kan langsung ke PS5. Kekurangannya adalah kita harus ada step terlebih dahulu sebelum melakukan recording untuk meng-adjust volume. Jadi kita harus meng-adjust suara dari in-game itu sendiri dan suara dari mic ini agar suaranya mic ini tidak kalah dengan suara in-game-nya ya. Tadi tes itu saya belum adjust apapun, langsung aja plug and play langsung saya coba. Tapi nantinya nextnya saya harus adjust dulu ya. Saya akan kurangkan sedikit volume in-game-nya dan saya akan boost sedikit volume dari mic ini. Karena nanti hasilnya kita tidak memiliki file untuk suaranya ya, untuk dari mic ini. Dia filenya sudah jadi satu, jadi kita tidak bisa edit lagi. Itu di situ aja kelemahannya. Sebenarnya bukan kelemahan, tapi hanya memerlukan beberapa step dan harus kita ingat ya. Karena kalau nggak ingat, nanti suara kita akan kalah dengan suara game. Apalagi kalau mungkin saat-saat seru kita sambil ngomong dan sambil game, nantinya akan tidak terdengar ya, kalah ya suaranya. Jadi pastikan sebelum mulai rekam, diatur dulu suaranya, gain-nya, volumenya, in-game-nya kita kurangi sedikit mungkin, lalu untuk mic-nya kita boost sedikit, kita naikkan sedikit, agar suara kita lebih dominan nantinya ya. Itu aja, jadi itu yang perlu diingat. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komen di bawah, apakah produk ini sangat-sangat berbaloi untuk kalian pilih sebagai mic kalian, bisa digunakan untuk streaming, bisa digunakan untuk konten kreator, kita bisa rekam suara kita dengan baik, dan untuk podcasting tentunya ini sangat bagus sekali ya mic-nya ya. Dan yang saya sangat acungi jempol adalah tidak ada delay sedikit pun ya. Dan ketika kita main PS5, saya juga bisa dengarkan suara in-game dan suara saya sendiri dari monitoring ini ya. Sangat-sangat oke sekali. Jadi tidak perlu bingung. Tapi memang kualitas in-game-nya suaranya memang agak turun karena bukan menggunakan PS headset ya, ataupun headset yang bagus yang untuk PS ya, dengan 3D-nya atau lain sebagainya ya. Jadi memang kualitas suaranya agak-agak turun, tapi untuk keperluan merekam dari playthrough gamenya saya rasa sudah sangat-sangat cukup ya. Dan selanjutnya di video terpisah saya akan membuat unboxing dan review juga produk Manu juga, produk yang akan saya integrasikan, saya gabungkan dengan mic ini yang akan menyempurnakan ya kemampuan dari mic ini sendiri. Ini adalah produknya, Manucaster C2 Neo. Jadi nanti silakan kalian klik link videonya untuk melihat ya, dan saya akan melakukan testing juga. Jadi seperti apa ketika produk ini kita gabungkan dengan mic Manu ini. Pastinya akan sangat-sangat bagus dan akan menyempurnakan fitur-fitur yang ada dari mic ini. Oke, jadi terima kasih kalian sudah melihat video ini. Silahkan komen di bawah dan bagaimana menurut kalian kualitas suaranya. Sekali lagi terima kasih kalian sudah melihat video ini, dan jumpa lagi di video-video saya yang lain dan di seri-seri saya yang lainnya. Oke, bye-bye.